Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Muhammad Yusuf Wibowo. Pada video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar sistem komputer, meliputi komponen utama, komponen komputer. Yang pertama, komputer utama atau sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu CPU dan Central Processing Unit, main memory atau memori utama, dan I/O device atau perangkat input dan output. CPU Central Processing Unit atau CPU sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas memproses semua instruksi dan data. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian penting, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, itu bisa disebut ALU, yang melakukan operasi perhitungan dan logika. Contoh unit atau CU yang mengatur jalannya instruksi. Register yang berfungsi menyimpan data sementara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua proses yang dijalankan komputer pada akhirnya akan diproses oleh CPU atau main memory. Main memory atau RAM digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan. Karakteristik RAM itu seperti kecepatan yang tinggi, bersifat sementara atau volatile. Data akan hilang ketika komputer dimatikan. Semakin besar RAM, semakin banyak data yang dapat diproses secara bersamaan. I/O device. I/O merupakan singkatan dari input dan output. Perangkat input digunakan dan memasukkan data komputer, contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon, atau perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan, contohnya seperti monitor, printer, dan speaker. Siklus kerja CPU itu bekerja melalui proses yang disebut instruction cycle atau siklus instruksi. Siklus ini terdiri dari 3 tahap. Fetch. Pada tahap fetch, CPU itu mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Misalnya terdapat perintah jumlah angka 5 dan 3. Instruksi tersebut diambil dari memori dan dimasukkan ke dalam CPU. Tahap 2-nya, decode. Setelah instruksi diambil, CPU akan menerjemahkan instruksi. CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut. CPU harus memahami apa yang harus dilakukan. Pada contoh tadi, CPU memahami bahwa instruksi tersebut adalah operasi penjumlahan. Dan selanjutnya tahap 3, execute. Pada tahap execute, CPU menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan. Seperti contohnya ALU melakukan perhitungan 5 tambah 3 sama dengan 8, 5 tambah 4 sama dengan 9, dan 10 tambah 2 sama dengan 12, dan seterusnya. Hasilnya kemudian disimpan kembali ke memori atau ditampilkan kepada pengguna. Proses fetch, decode, dan execute terjadi terus-menerus jutaan bahkan miliaran kali setiap detik komputer sehingga komputer dapat bekerja dengan cepat. Hubungan CPU, cache, main memory, dan I/O device. Agar komputer bekerja secara efisien, CPU harus berkomunikasi dengan komponen lainnya. CPU dan cache, contohnya. Cache adalah memori berukuran kecil tetapi sangat cepat yang berada dekat dengan CPU. Fungsinya untuk menyimpan data yang sering digunakan. Tanpa cache, CPU selalu mengambil data dari RAM yang lebih lambat. Dengan adanya cache,
waktu akses data menjadi lebih cepat sehingga kinerja komputer meningkat. CPU dan main memory. Main memory atau RAM menyimpan program dan data yang sedang digunakan. Ketika CPU membutuhkan data yang tidak tersedia di cache, CPU akan mengambil dari RAM. Ketika itu, RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama selama komputer bekerja, CPU dan I/O device. CPU juga berkomunikasi dengan perangkat input dan output. Contohnya, ketika pengguna mengetik di keyboard, data dikirim ke CPU untuk diproses. Setelah diproses, hasilnya ditampilkan pada monitor. Hubungan ini memungkinkan komputer menerima masukan dan memberikan keluaran kepada pengguna. Sistem bus. Agar CPU, memori, dan perangkat I/O dapat saling berkomunikasi, diperlukan jalur komunikasi yang disebut bus. Terdapat 3 jenis bus utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Yang pertama, data bus. Digunakan untuk mengirim data antar komponen komputer. Misalnya ketika CPU mengambil data dari RAM, semakin lebar data bus, semakin banyak data yang dapat dikirim dalam satu waktu. Address bus. Address bus digunakan itu untuk menentukan lokasi data yang akan diakses. Misalnya, CPU ingin mengambil data dari alamat memori tersebut. Address bus akan menunjukkan lokasi data tersebut. Control bus. Seperti namanya, control bus digunakan untuk membawa sinyal kontrol dan koordinasi. Contohnya, sinyal membaca data, sinyal menulis data, dan sinyal interrupts. Bus ini memastikan semua komponen bekerja secara teratur dan sinkron. Oke, sekian. Penutup. Sebagai kesimpulan, sistem komputer terdiri dari CPU, main memory, dan perangkat input-output. CPU bekerja menggunakan siklus fetch, decode, dan execute untuk menjalankan instruksi. CPU berkomunikasinya dengan cache, RAM, dan perangkat I/O untuk memproses data secara efisien. Seluruh komunikasi antara komponen dilakukan melalui sistem bus yang terdiri dari data bus, address bus, dan control bus. Demikian penjelasan mengenai konsep dasar sistem komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.